Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber secara virtual. Sudah ada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atif Latiful Hayat, dan juga kemudian ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Profesor Unifah Roshidi maksud kami. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Baik, malam, di studio malam. Ada Anissa, Prof. Atif, dan juga Prof. Unifah. Kalau begitu saya pertama-tama ingin langsung saja ya ke Prof. Atif. Prof. Atif, ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberi rehabilitasi kepada 2 guru di Luwu Utara. Dengan diberikannya rehabilitasi ini sebetulnya hak-hak apa saja Prof. Atif yang kemudian dapat dipulihkan ya dari guru, dan apakah kemudian juga Kemendikdasmen sebetulnya selama ini memonitor tidak sih persoalan ini atau mungkin melakukan pendampingan begitu Prof. Atif? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih ya, dan bersyukur atas tindakan yang dilakukan dengan tepat oleh Bapak Presiden untuk melakukan rehabilitasi terhadap Pak Resnal dan Pak Muiz. Dan ini sebetulnya kalau kita cermati ketika kasus ini viral dan menjadi perhatian publik, PGRI ketika itu lewat Profesor Unifah menggunakan istilah gerasi, mungkin yang dimaksud oleh beliau adalah untuk rehabilitasi karena yang bersangkutan sudah menjalani hukuman. Jadi itu direspon tampaknya dengan tepat dan cepat oleh Bapak Presiden. Perlu kami sampaikan bahwa hari Selasa ya kalau tidak salah, saya berdiskusi dengan Dirjen PTK ketika itu dan menganalisis secara hukum. Nah, dari analisis kami bahwa keputusan gubernur itu tidak tepat. Yang pertama-tama tentunya yang kami kritisi adalah putusan pengadilan itu sendiri, yang menurut saya tidak tepat mengkualifikasikan ini sebagai tindak pidana korupsi, begitu ya. Kalaupun ya ini yang ringan itu adalah pungutan liar, itu pun juga tidak tepat untuk kasus ya yang dialami oleh kedua bapak guru ini. Ya, jadi pungli juga tidak tepat. Nah, untuk tindakan seperti ini, apalagi ini hukumannya kurang dari 2 tahun, begitu. Jadi jangankan pemecatan dengan tidak hormat, seharusnya beliau-beliau itu adalah dibebaskan. Ya. Maksimalnya itu paling adalah pemberhentian dengan hormat. Yeah. Karena berdasarkan aturan yang ada. Bahkan kalau tidak salah, kedua beliau itu kan sudah mendekati usia 58 tahun. Itu ada proteksi. Untuk yang berusia 58 tahun, ini pasal 249 ya, PP nomor 11 tahun 2017 ya, mengatur untuk yang dikenai pidana lebih dari 2 tahun sekalipun, apalagi ini tidak ya, kalau berusia 15 tahun harusnya pemberhentian dengan hormat. Padahal ini jangankan 2 tahun gitu, dan menurut saya seharusnya tidak bersalah. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sangat tepat sekali. Dan pada hari Selasa kami ya terus berdiskusi dan ini sebetulnya akan menemui Bapak Gubernur ya untuk menyampaikan analisis kami. Tapi alhamdulillah ternyata Bapak Presiden sudah lebih cepat dan tepat ya dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga sekarang kedua Bapak guru itu adalah kembali pada harkat martabat yang sejatinya beliau miliki. Iya. Oke, baik. Artinya memang ada beberapa penilaian kalau dari Kemendikdasmen begitu ya terkait dengan keputusan-keputusan yang kurang ideal, tidak tepat seperti yang Anda sampaikan tadi yang sudah dijabarkan. Saya ingin juga tanggapannya dari Prof. Unifah. Kalau dari Prof. Unifah seperti apa menilai rehabilitasi yang sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Guru Abdul Muiz dan juga Guru Rasnal ini, Prof. Unifah? Saya dipanggil Bu Uni. Makasih, Assalamualaikum. Ini ini provokatif dan saya nggak bicara hukum, saya berbicara keadilan ya. Jadi
pertama saya ingin terima kasih sebesar-besarnya atas nama pengurus besar PGRI, seluruh guru di Indonesia, bijaksanaan merehabilitasi. Kami memang sudah sejak lama berdialog, jadi guru mengatakan kalau nggak dipedulikan karena kami sebenarnya sudah sejak mereka di kantor, terus kemudian banding dan sudah dihukum satu tahun dan dihukum 8. Itu udah masuk ke bulan. Kami sedang pembicaraan dicabut sebenarnya. Hukum itu Mas Latif itu yang artinya beliau adalah pakar. Tapi saya ngomongnya tentang, saya hanya ingin mengatakan bahwa pendidikan itu itu jelas loh di undang-undang Sisdiknas tinggi bahwa sama antara pemerintah, sekolah dan sayangnya ini kita itu betul-betul level sesuai dengan aturan hukum sangat keras dan itu kita bisa. Tapi baiklah, kita nggak usah menengok. Saya minta aja Mas Atif ini agar hal tidak terulang kembali kepada guru-guru di Indonesia. Karena itu dengan amat sangat undang perlindungan. Kalau kami dihadapi Permen tentang perlindungan itu kami menjadi sangat lemah. Karena yang satu tidak bisa untuk mengakses. Kami hanya sangat ketika kasus misalnya guru di Sulawesi Tenggara itu kami selalu menggunakan pendekatannya soft, berdialog dan agar supaya tidak sampai meletup di mana. Kalau sudah meletup jadi nggak enak. Terima kasih Mas Adi. Saya titip para guru saya Pak Presiden, kami sangat pada semua bahwa guru merasa amat melindungi dan ini nggak boleh dan tangis sekali lagi tidak boleh terjadi. Iya, tentu ucapan apresiasi begitu ya yang disampaikan juga oleh Bu Udi. Nah, Prof. Atif, kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya ini kan diketahui kalau kita telisik lagi lebih dalam karena kedua guru ini dilaporkan atas dugaan pungutan liar sebagaimana Anda sampaikan sebetulnya ini juga tidak ideal begitu untuk kemudian disematkan kepada dua guru ini oleh lembaga swadaya masyarakat hingga berujung ke pengadilan. Tapi apakah kasus-kasus kriminalisasi seperti ini kepada guru ini juga tercatat sering terjadi sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Uni begitu ya mendorong untuk kemudian undang-undang perlindungan guru ada indikasi begitu indikasi kriminalisasi kepada guru? Sangat banyak. Baik, tentunya kasusnya sangat banyak sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Uni dan sudah sangat mendesak memang kita memerlukan satu ketentuan yang lebih kuat ya untuk memberikan perlindungan terhadap guru itu. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas kita sedang merumuskan itu. Nah, terutama ini guru itu kan diakui secara normatif itu sebagai sebuah profesi. Jadi perlu ada perlindungan profesional gitu. Oleh karenanya ada juga umpamanya yang memberikan usulan agar ada semacam perlindungan imunitas gitu pada guru di dalam melaksanakan profesinya. Itu kita sedang merumuskan yang paling tepat ya. Nah yang kedua, karena guru itu adalah sebuah profesi, apalagi profesi yang sangat mulia, maka harus dijauhkan menurut saya sanksi-sanksi yang bersifat pidana, tapi lebih kepada sanksi-sanksi yang bersifat administratif, karena ini profesi begitu ya. Nah itu bisa kita lihat dengan pendekatan pidana, akhirnya martabat pendidik ini menjadi terpuruk ya, bahkan di hadapan peserta didik, siswa, murid begitu. Nah jadi kami sedang merumuskan di Undang-Undang Sisdiknas ini agar tidak menggunakan pendekatan pidana ya kriminal terhadap profesi guru itu.
tapi lebih ke sanksi administratif gitu. Nah, apalagi dalam kasus ininya, itu saya setelah baca ternyata kasus ini kan sudah 2-3 tahun yang lalu ya. Betul. Betul. Iya, 2-3 tahun yang lalu ya Bu Uni ya. Oke, betul. Itu sangat, Saya iya, mengapa gitu ini sampai kemudian ada putusan kami udah Tipikor, itu kan sangat mungkin bahasa yang agak bombastisnya mengerikan gitu, tapi hukumannya 1 tahun. Iya. Kan aneh begitu ya, aneh. Jadi menurut saya yang benar itu setelah saya baca kasusnya itu pengadilan negeri itu sudah memutuskan bebas gitu. Jadi pada tingkat kasasi, nah tingkat kasasi yang menurut saya itu cenderung legalistik ya. Oke. Legalistik. Sementara yang dilakukan oleh kedua guru ini, kepala sekolah ya kalau tidak salah, satu Pak Muiz atau Pak Risna yang kepala sekolah itu ya. Betul. Bukan atas persetujuan orang tua. Dan itu kalau lihat PP 48 tahun 2008, pungutan seperti itu dengan sukarela musyawarah ya, kesepakatan bersama itu diperbolehkan. Begitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi jangankan korupsi, menurut analisis saya pungli aja tidak masuk gitu ya. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung saja ke Bu Uni. Bu Uni sepertinya sudah ingin menanggapi begitu ya, tadi juga sempat langsung menyambut sebelum dari Prof. Atif menjawab seperti apa kalau tanggapan dari Bu Uni, terutama dari Kemendikdasmen ini juga sudah mendorong terkait dengan UU Sisdiknas ini, Bu Uni. Iya, kalau UU Sisdiknas kan ya nanti keluar atau permen. Seperti kita sering dihadapkan undang-undang anak-anak yang anak kita yang kita sayangi, yang kita banggakan. Dan di saya urusan mereka yang lebih milih diam dan nah saya meminta, kebetulan ini ada orang yang dihukum, jadi mintalah karena kita kalau yang perlindungan hewan ada itu tidak mau disakiti, tapi kenapa kita minta dengan guru dan PGRI yang awal tuh sampai hari ini enggak itu. Kedua, kalau mengatakannya di Undang-Undang Sisdiknas akan ada. Ini kan saya minta banget. Kalau enggak, ini tuh kami itu berjuang dari 2 tahun lalu. Tapi enggak ada yang menanggapi. Enggak ada. Mohon dengan Atif ini sahabat kami, ajaklah kita bisa duduk sama untuk kepentingan pendidikan. Contoh ini Mas, guru penggerak itu sudah tidak boleh itu menjadi kepala sekolah, tapi peraturan lain membuat terlibat banyak secara aktif. Itu banyak sekali, itu frustasi. Satu sisi harus dengan anak, jadi nggak apa-apa lah, mari kita duduk sama kita lindungi guru supaya profesi ini tidak semakin dibacakan dari waktu ke waktu, Mas Ati. Kapan-kapan saya mau sama Anda loh. Oke, kapan-kapan ya Bu Uni nanti bisa langsung satu meja dengan Prof. Atif juga begitu untuk membicarakan hal ini. Tapi Prof. Atif yang ingin saya pertanyakan juga terkait dengan persoalan ini, kan ini sebetulnya bermula dari inisiatif ataupun mungkin bisa disebut niat baik begitu ya untuk membayar gaji guru honorer. Nah, ini yang kemudian belum dibayarkan selama 10 bulan. Sebetulnya Prof. Atif, bagaimana prosedur pembayaran gaji guru honorer ini dan kemudian mengapa begitu ya bisa terlambat sampai dengan lama sekali 10 bulan, Prof. Atif? Ya, nah jadi persoalan guru itu kan banyak aspek ya. Nah pertama itu kewenangannya di pemerintah daerah ya, untuk pengangkatan guru. Nah termasuk juga pengisian guru honorer. Nah saya yang sudah 1 tahun ini tadinya merasa hatam persoalan guru ya Bu Uni, tapi ternyata guru muncul, waduh saya ternyata jauh dari khatam ini gitu, macam-macam persoalannya Bu Uni ya, semakin menantang, menarik. Nah satunya adalah itu persoalan pemerintah daerah termasuk pengisian guru honorer. Nah oleh karena itu terkait dengan persoalan guru ini ya, karena tadi disebut-sebut Undang-Undang Sisdiknas yang akan kita revisi
salah satu proposal yang diajukan ya, sebagai jalan keluar, diusulkan agar pengelolaan guru itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan melihat beberapa hal yang menghambat begitu ya. Nah, sedang kita rumuskan itu penormaan-penormaannya. Nah, termasuk tadi umpamanya Bu Uni kan berjuang terus soal apa yang terakhir TPG ya. Iya Bu dong. Uni ya. Iya. TPG. Jadi itu sudah direct transfer, yang belum itu ternyata adalah yang per bulannya, karena ini yang sedang kami selesaikan segera, itu terkait di kementerian teknisnya begitu ya, itu segera agar dua-duanya terpenuhi, transfer langsung dan tiap bulan. Nah, itu yang akan segera kita selesaikan ya, di kementerian teknisnya begitu. Nah, insya Allah. Nah, itu tadi saya sebenarnya tertantang, sangat menikmati itu tadi Bu Uni ya. Saya merasa khatam nih 1 tahun, tapi begitu muncul nih, ternyata saya mungkin baru Tapi bukan Mas dari A Adi, sampai Z lagi tahunya. Nelfon saya, Mas Adi, karena nelfon saya. Gitu. Nah, nanti ini sebentar lagi Bu Uni kita akan jaring aspirasi setelah diserahkan ke DPR ya, untuk dengan berbagai stakeholder. Tapi kemarin terakhir kita dengan PGRI di mana ya, Semarang ya. Semarang kita ini kan salah satu organisasi profesi, nanti kan organisasi lainnya, stakeholder yang lainnya, dan tentunya semua yang dari Bu Uni kita bukan saja ditampung ya, harus kita perjuangkan ya. Gitu, ya. Nah, karena akan menjaring aspirasi sebelum nantinya diserahkan ke DPR, kalau Bu Uni sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada Kemendikbudrismen begitu ya, terkait dengan hal ini? Iya, gini. Saya itu adalah orang yang senang dialog, nggak ingin senang rame-rame. Jadi misalnya Mas Atip tadi mengatakan bahwa transfer ke langsung ke guru. Mas Atip, mohon dicek. Sampai hari ini transfernya belum. Janji minggu ini, tapi sampai minggu ini belum semua. Karena proses dan prosedurnya panjang dan ada 8 tahapan. Bahkan guru agama Kristen pun belum dikirim yang dari Kemenag. Ini guru dari saya kan ya oke lah, di mana aja langsung transfer ke guru itu sangat bagus. Tetapi ternyata belum sampai tuh Mas Atip, tolong diingatkan itu Dirjen Guru gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, kami berharap Mas Atip bersama kami bahwa TPG itu seperti halnya di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, itu melekat di dalam minimum guru dan dosen itu minimum di dalam batang tubuh. Itu aspirasi Mas Atip. Jadi kalau enggak awas aja gue datengin deh Mas Atipnya gitu. Oh siap ya, pintunya dibuka lebar-lebar. Alah, wangel banget kok. Jadi karena ya? Nah, kami itu tidak dengan sarapan dan sebagainya, Mbak Uni. Ya, jadi itu bareng-bareng kita selesaikan. Siap, Mbak Uni. Banyak sekali. Ya, kita percaya bahwa niat baik pemerintah, tapi sistem dan prosedur yang kaku itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Supaya tidak merugikan proses pembelajaran untuk kepentingan kita. Guru tuh tenang, 40% pinjol dengan sendirinya, pinjol dengan sendirinya karena mereka itu uangnya terbatas. Lagi ngajar ibu bapak istrinya bilang, Mas, Pak, itu kami belum makan, jadilah ambil pinjol gitu loh. Itu berat, jadi saya mohon Pak Atip. Baik. Dengan saya lah Pak Atip ya, demi guru. Siap, Bu Uni ya. Baik. Soalnya Bu Uni ini jalan-jalan keluar terus, pas ditemui lagi keluar katanya. Jadi kemana nih Bu Uni ketika dicari-cari tidak ditemukan Bu Uni? Lagi keluar ya, lagi nemuin guru katanya. Iya. Baik. WA aja belum dimasukkan tuh dalam prakteknya.
Siap Bu Uni ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu Bu Uni, terakhir saya ingin ke Prof. Atif. Prof. Atif, agar kemudian kejadian ini tidak terulang ya, apakah kemudian juga ini para guru misalnya perlukah mengetahui koridor hukum saat mengambil keputusannya begitu ya, dan juga jenjang konsultasinya seperti apa sebenarnya? Prof. Atif, silahkan terakhir. Baik ya, karena pengelolaan guru itu di khusus SMA ya, di provinsi dari SD, SMP itu kan di kabupaten kota. Jadi kalau tingkat SMA itu berkonsultasi dengan kepala dinas, kemudian juga dengan UPT kita ya yang ada di provinsi untuk berkonsultasi. Dan kemudian juga saya menghimbau kepada semua pihak ya, terkait dengan profesi guru ini, tolong pendekatannya adalah pendekatan yang melihat guru sebagai sebuah profesi, apalagi ini bukan sembarang profesi, tapi profesi yang sangat mulia. Itu ditegaskan di Undang-Undang Sitnas ya, Bu Uni, guru itu profesi. Jadi pendekatannya, sanksinya itu harus bersifat administratif. Gak ada itu. Profesi guru Mas, sama Undang-Undang Perlindungan Guru Mas Atif. Ya, siap Bu Uni. Pokoknya PGRI mantap lah dia. Jangan cuma mantap Mas Atif ya, kita ngomong yang baik berdua sambil ngopi gitu. Saya nitip Pak. Jadi kita, nah ini mudah-mudahan Bu Uni mendukung nih ya. Jadi saya usul pendekatannya jangan pendekatan pidana untuk guru. Bukan saya kan, berarti itu usulnya pendekatan kepada administratif ya. Ini didukung nanti oleh PGRI ya. Ini seperti kasus yang tadi itu. Ini profesi, kok pendekatannya pidana. Guru dalam rangka memberikan tindakan-tindakan edukatif langsung begitu saja dia sebagai kekerasan. Saya agak prihatin. Mas Atif, bantu dong. Kalau kami kan yang kena berjuang dari bawah itu luar biasa sulitnya. Jadi minta tolong. Makanya di lewat layar kaca ini, nah kita kan dengan Mbak Uni nih sedang menyampaikan ya ke publik gitu. Jadi guru itu harus dilindungi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas edukatifnya. Jadi jangan sampai setiap interaksi fisik langsung kekerasan. Nah menurut saya agak berlebihan ya. Undang-Undang Perlindungan Guru Mas Atif. Itu nanti di situ Mbak Uni ya kita tuangkan. Dulu kan saya dengan Mbak Uni kayaknya usianya kan gak beda-beda jauh, jadi mengalami dulu kita SD. Jadi reuni gini ya, Prof. Atif ya. Dulu mengalami gitu, dengan guru kita. Mbak, makasih Mbak, aku cerewet banget itu. Mumpung sekarang ketemu di. Iya, nggak apa-apa dong Mbak Uni. Bu Uni. Ya, jadi saya kira itu Mbak Anissa ya. Baik. Pokoknya bagi saya guru itu bukan hanya profesi biasa-biasa saja, itu profesi yang sangat mulia. Baik. Perlindungannya dan juga dalam konteks ini adalah soal sanksinya juga harus bersifat administratif. Baik, tentu banyak sekali begitu ya catatan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Uni, kemudian juga Prof. Atif begitu, sementara juga ditekankan tadi oleh Bu Uni terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Guru, begitupun juga dengan pendekatan yang sebaiknya begitu ya dilakukan kepada guru ini bukan mengarah pada tindak pidana, tetapi berupa dari pendekatan administratif terlebih dahulu. Prof. Atif, gitu ya Mas ya? Iya. Baik, kalau begitu. Bu Uni ya. Terima kasih banyak Prof. Atif dan juga Bu Uni. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk semuanya. Selamat malam. Ya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Uni. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Anji, Prof. Matur sembah nuwun.